Anda memiliki aset real estate yang menghasilkan pendapatan secara berkesinambungan? Ingin mengubah aset real estate Anda menjadi lebih liquid agar mempercepat ekspansi bisnis Anda? Ingin menjual aset real estate dan mendapatkan insentif pajak atas transaksi penjualannya? Sekarang, sudah ada cara yang lebih mudah untuk membuat aset real estate Anda lebih liquid, yaitu dengan DIRE, Dana Investasi Real Estate. DIRE merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang diinvestasikan ke dalam real estate. Properti yang dapat dijadikan aset dasar dari DIRE adalah semua real estate yang menghasilkan pendapatan berkesinambungan, seperti mall, hotel, rumah sakit, gedung perkantoran, gudang, dan lain-lain. Manajer investasi dan bank kustodian bekerja sama membentuk DIRE. Investor membeli produk DIRE untuk selanjutnya digunakan untuk membeli aset real estate. Hasil pendapatan sewa dari penyewa akan didistribusikan kepada investor. Dengan mengubah aset real estate Anda menjadi DIRE, Anda dapat memiliki manfaat antara lain: memperoleh dana segar untuk mempercepat ekspansi bisnis. Anda tetap dapat memiliki aset real estate tersebut dengan menjadi investor DIRE. Penjualan aset melalui skema DIRE cukup membayar pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai transaksi penjualan aset real estate. DIRE, cara mudah membuat aset menjadi lebih liquid. Untuk informasi lebih lanjut terkait proses penerbitan DIRE, Anda dapat menghubungi manajer investasi atau menghubungi pusat informasi Go Public di alamat berikut ini. Anda juga dapat mengunjungi pusat informasi Go Public lainnya di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Selain itu, Anda dapat mengunjungi kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek website kami di gopublic.idx.co.id. Penulis buku Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki pernah mengatakan, berinvestasi real estate walaupun dalam skala yang sangat kecil dapat menjadi cara untuk menambah cash flow dan mengembangkan kekayaan. Dana investasi real estate atau DIRE adalah jenis kontrak investasi kolektif yang khusus ditempatkan pada aset real estate atau instrumen properti. Pada prinsipnya, pengumpulan dana DIRE mirip dengan reksadana. Perbedaannya adalah minimal 80% dari total dana investor yang terkumpul pada produk DIRE harus dibelikan aset real estate atau properti. Aset properti yang dibeli pun tidak bisa sembarangan. Aset properti DIRE harus sudah menghasilkan keuntungan yang bersifat rutin atau recurring income. Jadi, aset properti yang dapat dibeli oleh dana DIRE meliputi properti-properti seperti hotel, apartemen sewa, mall, gedung perkantoran, atau gedung parkir. Begini skemanya, dana investor akan dikelola oleh perusahaan manajer investasi. Kemudian, perusahaan manajer investasi akan membentuk sebuah perusahaan cangkang atau special purpose company yang nantinya akan memberi aset-aset properti untuk underlying produk DIRE. Jadi, investor tidak perlu mengolah secara langsung aset-aset propertinya. Keuntungan investor DIRE berasal dari operasional aset-aset properti yang sudah dibeli. Apabila produk DIRE melalui perusahaan cangkangnya membeli sebuah mall, maka investor DIRE akan memperoleh keuntungan dari penyewaan toko-toko di mall itu setiap tahunnya. Selain menguntungkan bagi investor, DIRE juga menguntungkan bagi pengembang real estate, karena pengembang dapat mengembalikan modalnya dengan lebih cepat. Apabila produk DIRE dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, investor juga dapat memperdagangkan kepemilikan DIRE-nya di pasar sekunder. Jadi pada dasarnya, berinvestasi di DIRE juga bisa lebih liquid. Dengan segala manfaat dan kemudahannya, DIRE bisa menjadi alternatif investasi bagi Anda yang tertarik dengan sektor real estate. Dana investasi real estate atau DIRE bakal naik daun. Pengembang properti mulai melirik instrumen ini sebagai salah satu sumber pendanaan untuk kebutuhan ekspansi selain pinjaman atau sumber lainnya. PT Bowsprit Asset Management milik kelompok bisnis Lipo Group telah merilis DIRE senilai 2,45 triliun rupiah. Dana yang dihimpun DIRE ini akan digunakan untuk mengakuisisi 4 gedung perkantoran
dan 1 distribution center atau DC yang terletak di Jakarta Selatan, Karawaci, dan Balaraja. Langkah serupa juga bakal dilakukan oleh PT Ciputra Development Tbk. Perseroan ini tengah mengkaji penerbitan instrumen hingga 2 triliun rupiah. Ingin berinvestasi di bidang real estate, namun tidak memiliki cukup modal, tidak memiliki waktu atau pemahaman yang cukup untuk memilih real estate yang tepat, penyelesaian transaksi jual beli yang rumit, tingginya biaya dalam setiap transaksi. Sekarang sudah ada cara yang lebih mudah untuk berinvestasi di bidang real estate, yaitu dengan membeli produk investasi DIRE, dana investasi real estate. Karena dengan berinvestasi DIRE, Anda akan menerima dana berupa dividen yang rutin dan berkesinambungan. Anda juga dapat membeli kepemilikan aset real estate dengan nilai terjangkau. DIRE merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang diinvestasikan ke dalam real estate. Properti yang dapat dijadikan aset dasar dari DIRE adalah semua real estate yang menghasilkan pendapatan berkesinambungan seperti mall, hotel, rumah sakit, gedung perkantoran, gudang, dan lain-lain. Dana investor yang disalurkan ke produk DIRE akan digunakan untuk membeli kepemilikan atas suatu aset real estate. Selanjutnya, investor akan menerima dana secara rutin dari hasil operasional aset real estate yang diterima dari para penyewa. 90% pendapatan bersih wajib didistribusikan kepada investor DIRE. Dengan berinvestasi DIRE, Anda akan memiliki manfaat antara lain mendapatkan imbal hasil secara rutin dan berkesinambungan dari hasil sewa real estate, sehingga pendapatan lebih terprediksi. Nilai DIRE meningkat seiring peningkatan real estate. Dapat bertransaksi investasi real estate semudah membeli dan menjual saham di bursa. Biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan transaksi real estate secara fisik. Informasi terkait pertumbuhan harga, kinerja, serta pengelolaan aset real estate yang diinvestasikan dapat dilihat setiap waktu di bursa. Aset dasar DIRE yang jelas berupa real estate membuat risiko lebih rendah. Imbal hasil dari DIRE bukan merupakan objek pajak. Sarana diversifikasi portofolio investasi di bidang real estate. Bagaimana memulai berinvestasi DIRE? Cukup dengan membuat rekening efek di perusahaan sekuritas, Anda dapat langsung berinvestasi DIRE. DIRE, cara mudah dan terjangkau miliki real estate. Anda dapat mengunjungi kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kita lihat ada pertanyaan dari Instagram Pak Irvin ini Ya. yang mungkin penasaran ya soal masalah investasi DIRE ini. Ada Julio Roland menanyakan seberapa liquid DIRE saat ini. Oke, likuiditasnya ya. Kemudian Faros ini bertanya prospek dan returns. Oke, retur. Oke, prospek dan return. Retur apa returns nih ya? Returns, oke. Oke, returns, prospek dan juga returns-nya. Tingkat likuiditasnya seperti apa? Prospek dan returns ke depannya seperti apa untuk DIRE ini? Oke, bicara tentang likuiditas ya. Justru selama DIRE ini hanya dimiliki oleh investor-investor gede, itu tentu saja di bursa menjadi tidak terlalu liquid. Tapi boleh diperhatikan yang sudah ada di bursa, DIRE-nya ya kalau sekedar ingin belajar untuk berinvestasi di DIRE untuk level 1 juta sampai 10 juta selalu tersedia. Tapi kalau bicara sangat besar gitu ya, mungkin agak sedikit kurang liquid. Jadi kategori liquid itu menjadi relatif tergantung berapa besar yang ingin diinvestasikan ya. Tentu saja ini menjadi PR tersendiri bagi para pelaku di pasar modal untuk mengenalkan DIRE lebih lanjut karena DIRE ini belum terlalu populer. Sangat menarik karena DIRE itu mendapatkan recurring income yang sudah tetap pada waktu periode tertentu. Misalnya contohnya seperti apa nih, recurring income tetap pada periode tertentu. Artinya adalah selama ada penyewaan itu berjalan begitu ya, itu akan terus mengalir begitu ya? Betul. Setiap bulan kah Betul. atau 2 bulan sekali kah atau seperti apa Pak Irvin? Nah, yang sudah ada DIRE yang sudah listing di bursa itu membagikan recurring income setiap kuartal. Nah, sebagai contoh ada 2 DIRE, yang satu XCID, satu lagi XCIS ya. Nah, masing-masing beda properti, yang satu ke mall, yang satu ke hotel. Oke. Nah, Apa mereka tadi bedanya Pak? Mungkin bisa sambil ditulis Pak. bedanya ya kebetulan saat sekarang ini hanya ada 2 DIRE. 2 DIRE, oke. Ini bisa dicek langsung di bursa ya? Di bursa. Oke. Nah,
Bisa langsung dilihat harganya, cek ya Ya, fluktuasi. bisa dicek. Yang satu kodenya XCID, ini Dire Property Retail Mall, yang satu lagi Exis. Nah, Oke. ini Dire Property Hotel. Nah, tinggal investor mau yang mana, ya kan? Yang satu mall, yang satu hotel, gitu. Harga kurang lebih di kisaran Rp100 lah ya. Bisa ada 90, kadang-kadang naik ke 110, kadang ya kisarannya di level itu. Kalau dia beli di harga 100, berarti pada saat dia listing itu memang harga parnya 100. Nah, kalau di harga par 100, tentu contoh yang XCIS ini bisa mendapatkan yield bersih kurang lebih sekitar 9%. Oke. Net. Kita tulis lagi ya, XCIS. Kalau XCIS berarti bisa yieldnya 9%, ini 9%. Oke. Nah, ini kurang lebih untuk kalau dia bisa beli di level 100. Nah, kalau kebetulan dia sangat Ini per bernafsu. tahun berarti ya? Per tahun. Per tahun. Oke, ya kan? kita Nah, tulis per tahun. kalau dia lagi sangat bernafsu gitu ya, harga kebetulan lagi harga katakanlah 110, ya kan? Nah, kalau di harga 109% kan berarti Rp9 ya per lembar per unit penyataan kan. Ini sebagai dividen yang kelak akan dia terima dalam 1 tahun ke depan, gitu ya. Nah, kalau dia beli 10, tentu yieldnya tidak menjadi 9%, tapi 9 per 110. Maka ini akan lebih kecil dari 9%. Tapi tetap menarik. Kenapa tetap menarik? Karena satu, dalam hal dia transaksi ini, pajaknya sudah final. Kalau dibandingkan dengan yield deposito pun kalah jauh dibandingkan ini. Deposito katakanlah sekarang 6,5%, potong pajak 20%, ya kurang lebih ya masih di 6%-an gitu ya kan. Kalau di sini Nah, pajaknya berarti berapa pajak finalnya? sudah final. Sudah final, sudah Karena tidak udah ada lagi transaksi. dipotong pajak. Iya, Oke. tidak ada. Cuman kan ada biaya transaksi jual dan beli nantinya. Gitu. Oke, ini sangat-sangat menguntungkan begitu ya. Bukan menguntungkan sih, sangat-sangat menarik sebenarnya begitu ya. Tapi mungkin kurang populer memang di masyarakat Ya, Indonesia. betul. Untuk investor pemula misalnya yang nggak tahu menau soal nggak ngerti gitu, misalnya dunia pasar modal ataukah dire ataukah apa, cocok atau enggak nih untuk mendapatkan keuntungan atau returns atau recurring income yang diharapkan itu? Oke. Bagi investor pemula ini buat yang belajar, kalau dia masih khawatir dengan naik turunnya saham, maka Dire menjadi salah satu alternatif. Dia nggak terlalu sport jantung, tapi dia mendapatkan recurring income tertentu untuk tiap periode tertentu. Jadi ini sangat menarik sekali bagi orang yang baru terjun ngelihat pasar modal dari sana, wah ini bisa beresiko begini. Dari temannya, wah ini juga beresiko. Nah, kan ketakutan yang terpupuk. Nah, itu yang justru kita ingin tepis bahwa berinvestasi di pasar modal itu adalah sangat menarik dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa untuk jangka panjang untuk hidupnya. Oke, jadi ini bisa untuk investor pemula begitu ya yang masih ngeblank nggak tahu, plus juga dengan investor jangka panjang yang mengharapkan recurring income begitu ya. Tentunya ini sangat menarik sekali. Mungkin ada pertanyaan Instagram, kita cek lagi pertanyaannya apa saja. Ada Raymond Cia. Bagaimana tentang likuiditasnya kalau customer mau sell out karena properti kan sekarang lagi nggak liquid? Oke. Ini pertanyaan saya juga sebenarnya kan, kalau seandainya sudah nggak convert di saham, balik lagi kalau kita samakan dengan di saham, misalnya sudah harganya terlalu turun dalam, belinya di 100 tiba-tiba jadi 80, itu kan sell out atau keluar dari market pasar saham tersebut kan sangat mudah nih. Bagaimana dengan Dire? Kalau Dire harganya dia turun, belinya makin banyak. Kenapa? Saya dapat recurring income, yieldnya lebih besar. Balik lagi, kalau tadi kita kasih gambaran ya. parnya nih, kita bicara parnya 100. Nih, ya kan. Kalau di par 100, saya setiap tahun katakanlah dapat Rp9 per tahun. Kalau dia turun ke harga 80, turun nih, ya kan. Jadi dia turun ke harga 80, saya kan tetap dapetin recurring income-nya Rp9 per tahun. Oke. Secara persentase kalau 9 per 80 itu otomatis akan lebih besar dibandingkan 9 per 100. Artinya secara persentase kalau harga turun saya beli. Ini kejadian
di salah satu dire yang listing di bursa beberapa minggu yang lalu. Harga tiba-tiba turun, mungkin karena ada yang ingin menjual, ingin mereka butuh cash gitu ya, ke 70. Nah, begitu sampai ke level 70, tiba-tiba ada investor lain yang membeli gitu loh. Karena dia tahu akan dapetin recurring income yang harganya, yang nilainya dalam rupiahnya nilai absolutnya tetap, tapi secara persentase ini akan sangat menguntungkan. Balik lagi tuh harga ke level 100. Nah, kalau kebetulan tiba-tiba ada yang dia sangat antusias, dia beli sampai ke level 120, Ya. nah dia kan secara persentase nggak akan menarik. Oke. Gitu. Untuk yang dapat harga di 120 bagi gitu orang ya. yang kali beli di 100, dia langsung merealisasikan capital gain-nya. Keuntungannya langsung. Oke. Nah, dia dapat capital gain-nya, dia dapat, ya tinggal dia nanti nunggu lagi. Karena dia akan equilibrium-nya ya nggak akan jauh di level 100-nya.